Pemirsa, seorang tunawisma tergeletak karena sakit di sebuah gang sempit di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen di tempat, tunawisma tersebut dievakuasi oleh petugas dengan APD lengkap. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun ditemukan tergeletak di lorong gang sempit Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia terkapar di jalanan hanya beralaskan sehelai kain tipis. Warga yang menyaksikan peristiwa ini tidak bisa berbuat banyak karena dalam kondisi pandemi COVID-19. Kakek ini kemudian ditemukan oleh pegawai kelurahan yang hendak membagikan makanan kepada para PMKS. Petugas tersebut kemudian melaporkannya ke Puskesmas dan Satpol PP. Petugas yang datang langsung melakukan tes antigen di tempat dan ternyata tunawisma ini terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas dengan APD lengkap mengevakuasi pria ini ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk mendapatkan perawatan. Orang ini tuh sudah terlantar mas dari tahun-tahun sudah itu di sini. Di sini kebun mancing sebagainya lah. Waktu kemarin pagi kita ngasih makan ke beliaunya ini. Posisi beliau itu kayak sakit panas, badannya kejang. Akhirnya kita inisiatif menghubungi Pusat Bunsari agar segera mendapatkan perawatan. Ternyata begitu di swab, hasilnya positif. Pria tunawisma ini diketahui hidup menggelandang sejak belasan tahun lalu. Biasanya warga sekitar rutin memberikan makan untuk kebutuhan hariannya. Sehari-harinya ia menempati gang sempit tanpa KTP maupun tanda pengenal lain. Sementara satu-satunya kerabat yang dimiliki adalah seorang adik yang juga telah lanjut usia. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Depok menjadi kota dengan kasus aktif corona tertinggi di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepala daerah untuk mengevaluasi penanganan COVID-19 di wilayahnya. Satgas COVID-19 mengungkap 5 wilayah di Indonesia yang mencatatkan kasus aktif corona tertinggi. Dari 510 kabupaten kota terdampak, Depok menjadi kota dengan kasus aktif tertinggi di Jawa Barat. Depok memiliki kasus aktif tertinggi dengan jumlah 27.389 kasus aktif, disusul kota Bekasi dengan 22.647 kasus aktif, dan di peringkat 3 kota Bandung dengan 15.151 kasus aktif. Sementara di posisi 4 Kabupaten Bantul dan kelima adalah kota Tangerang Selatan dengan 11.180 kasus aktif. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito meminta kepala daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi penanganan COVID-19. Mengevaluasi penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut bersama dengan bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya yang terkait. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu untuk segera diperbaiki agar kasus aktif dapat segera berubah menjadi kesembuhan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, tempat tidur rumah sakit atau isolasi terpusat yang kurang, pasokan obat-obatan atau oksigen yang tidak memadai, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini maupun pemantauan isolasi mandiri warganya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindak. Lebih lanjut, Wiku juga menjelaskan lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus. Sementara berdasarkan kasus harian COVID-19 per tanggal 5 Agustus kemarin, Satgas mencatat ada 35.764 kasus baru. Sehingga total sudah 3.568.331 kasus terkonfirmasi. Sementara pasien sembuh bertambah 39.726 orang. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, yaitu 1.739 orang. Sehingga total sudah 102.375 orang yang meninggal dunia. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko menegaskan Presiden Joko Widodo merupakan panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Mantan Panglima TNI itu meminta tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan kepemimpinan Jokowi dalam menghadapi pandemi. Saya selalu katakan, panglima tertingginya di dalam penanganan COVID ini adalah Presiden. Pak Luhut, Pak Erlangga, semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh Presiden. Itu menunjukkan beliau seorang panglima dalam hal penyelesaian COVID. Ya, jadi jangan lagi didiskusikan. Buktinya tadi saya katakan,
Begitu Presiden, Menteri melaporan, ada persoalan distribusi logistik. Apa yang dilakukan? Panglima TNI, siapkan pesawat untuk menyelesaikan itu. Berikutnya, ada persoalan ketersediaan ICU yang terbatas. Langsung perintah dari Presiden. Itu adalah pimpinan tertinggi di dalam struktur penanganan COVID. Jadi tidak perlu lagi didiskusikan. Itu hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, janganlah membuat persoalan-persoalan yang tidak penting di sini. Ya. Kritik silahkan, kritik. Tetapi marilah terlibat bersama-sama untuk penyelesaian COVID ini. Tidak bisa oleh kelompok tertentu, tidak bisa. Tapi kita mengajak semuanya, Kalaupun tidak terlibat, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi jangan ngajukan begitu aja. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama dengan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo siang tadi meninjau serbuan vaksinasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Panglima dan juga Kapolri memastikan aplikasi Silacak dan Inwarix berjalan dengan baik. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siang tadi meninjau serbuan vaksinasi gedung BSCC Dom Balikpapan, Kalimantan Timur. Panglima TNI dan Kapolri juga memeriksa kemampuan prajurit yang bertugas menggunakan aplikasi Silacak. Aplikasi Silacak memudahkan pelacakan yang dilakukan Bidan Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipmas yang bertugas sebagai tracer. Aplikasi ini memudahkan pelacakan yang dulunya tercatat secara manual. Begitu kontak terdekat pertama teridentifikasi, datanya akan terhubung ke pusat. Tracing tidak hanya menemukan kontak erat, tapi juga memantau isolasi mandirinya. Tracing nilainya masih kecil. Pada tracing ini adalah hasil dari pelacakan kasus konfirmasi yang dipersyaratkan dari WHO, rasionya adalah 1:30, namun di Indonesia masuk pada persyaratan 1:15. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI dan Kapolri menyerahkan secara simbolis paket bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19. Dari Kalimantan Timur, Panglima TNI dan Kapolri menuju ke Kalimantan Utara. Di hadapan Forkopimda Kalimantan Utara, Panglima TNI menekankan untuk mengoptimalkan 3T, testing, tracing, dan treatment dalam penanganan COVID-19. Sebelum di Balikpapan dan Tarakan, Panglima TNI dan Kapolri juga memeriksa pelaksanaan vaksinasi, pengoptimalan 3T, dan pembagian bantuan sosial serta oksigen di Bandung, Semarang, dan Banjarmasin. Dari Kalimantan Utara, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Indonesia berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara untuk menggelar vaksinasi massal demi mempercepat capaian vaksinasi bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo meninjau program vaksinasi untuk mahasiswa se-Jabodetabek serta masyarakat umum yang digelar di Gedung Sarana Olahraga Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kasau mengatakan program ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan arahan langsung dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam rangka mempercepat herd immunity. Vaksinasi di Universitas Indonesia digelar hingga tanggal 31 Agustus 2021. Tersedia kuota 1.000 vaksin setiap harinya dengan sasaran mahasiswa dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Sedang terlaksana kolaborasi antara UI dan TNI, dalam hal ini khususnya TNI AU, di dalam melaksanakan vaksinasi. Program ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka percepatan herd immunity. Dan kita berharap program ini dapat diikuti oleh saudara-saudara kita yang mahasiswa, khususnya, dan juga masyarakat sekitar di kampus UI ini. Pemirsa, selain vaksinasi, para mahasiswa khususnya mahasiswa perantau juga mendapatkan bantuan sembako. Mahasiswa perantau di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat mendapatkan bantuan sembako dari Korlantas Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono menyebutkan total ada 1.000 paket sembako yang diberikan bekerjasama dengan Aliansi BEM Jakarta. Berharap bantuan sembako ini bermanfaat bagi para mahasiswa perantau.
Selain memberikan sembako, Kakor Lantas juga memastikan para mahasiswa sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Menjenguk saudara-saudara kita, adik-adik kita yang kos di sini, kos di daerah Kuitang ini ya. Lebih kurang 1.000 paket sembako yang kita bagikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perhatian adik-adik yang kos-kos dari perantauan yang di daerah. Pemirsa, DJ Dinar Candy akan diperiksa kejiwaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi. Aidis Malam akan kembali usai jeda berikut.